Sobat, sobat, kana beline sobat. Belah tangka beline belah. Ni jani adi ngalain. Beli ale nak mani. Ni luwungan ken beli. Oke. Ordinary Band. Yes. Kali ini diwakili oleh vokalisnya Febri gitu ya. Ya, Pak. Tapi kali ini nggak sempat kan? Happy hari Happy sekarang. Sudah happy sekarang. Sudah senang. Ya, karena kalau menyebut nama Ordinary Band identik dengan sempat gitu. Ya. Tapi udah lumayan lama itu. 2018 ya? 2018. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Boleh diceritakan nggak awal munculnya Ordinary Band dan kemudian sehingga orang jadi kenal dengan Sebat? Itu kalau nggak salah satu lagu yang viewernya paling banyak tahun Ya, itu gitu. Sebat. Ya, Sampai Sebat. 8 juta dulu. Belum ada yang lain waktu itu ya. Silakan boleh diceritakan nggak awal munculnya lagu itu? Lagu itu mungkin awalnya dari 2014, Pak. Mulai terbentuk grup band ini gitu. Waktu itu kami masih SMA. SMA Ya, sudah ngeband. Sudah mulai main musik gitu. Main musik mulai dari ngisi pensi, kakak kelas gitu. Jadi dulu bukan Ordinary namanya, Pak. Namanya apa? Just Fly. Wih, Just Fly, Just Mekeber. Ya, hanya terbang. Oh, Just Fly. Saya kira Just Mekeber. Enggak. Hanya terbang gitu. Ya, band-band sekolah-sekolahan gitu dengan teman-teman satu sekolah. Satu sekolah semua. Jadi 5 orang bentuk band, kemudian iseng aja main-main musik. Habis itu mulai buat, karena biasanya orang nyanyi kan punya lagu sendiri gitu. Jadi pengen lah, yuk buat lagu sendiri gitu. Nah, iseng lah buat lagu, pas lagunya ada teman yang sedang punya kisah cinta gitu. Kisah cintanya itu ternyata habis gini dia diputusin gitulah. Ada yang di luar band ya, di luar teman band personil gitu. Jadi dia curhat dengan ceritanya itu. Ya, kita kumpul-kumpulin, ya buat lirik seadanya gitu. Jadi nggak langsung jadi sih lagunya. 2014 sudah ada idenya itu. Masih dengan nama Just Fly. Just Fly ya. Habis itu nyanyi-nyanyi biasa, cover-cover. Nah 2015 atau 2016 itu barulah jadi lagunya gitu. Jadi sekitar 1 tahunan. Kenapa harus nunggu 1-2 tahun itu? Karena sekolah juga. Waktu itu kan masih belajar gitu. Kadang sepak bola juga bareng teman-teman. Jadinya ya, karena memang waktu itu belum fokus ngeband. Iya, belum... tidak fokus ke band. Jadi iseng ngai lagu jang besar dan gitu. Nah, itu dah. Jadi iseng-iseng kumpulin satu bait gitu. Habis itu bridge-nya, habis itu paling pertama sih rap yang jadi, sebat-sebat itu. Rap dulu yang jadi. Ya, anehnya rap dulu jadi. Baru mikir gimana nih nyari kepalanya. Orang itu jago dari depan itu. Karena memang nadanya kebetulan itu dapat mungkin awalnya gitu. Baru mikir nyambung biar depan nyambung itu. dari depannya. Dan untuk nyambung depan itu nunggu setahun lebih gitu. Sampai akhirnya kan sudah dapat kepala, dapat rap, mau dibawa kemana lagi habis ke rap ini gitu. Jadi ngulang lagi sekali jadinya. Rap kan gitu jadinya. Pola lagu yang standar gitu jadinya. Waktu itu sudah lagu ini jadi setelah tamat SMA atau masih? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Iya. Tapi belum direkam waktu itu ya? Belum direkam. Ini ada ceritanya juga. Kan setelah rekam, kami sempat upload di SoundCloud gitu. Aduh, berarti belum direkam, lagu jadi kelas 3 SMA, belum direkam. Nunggu kemudian berpikir untuk direkam itu kapannya? Waktu ini main di Sticky. Tumben ini kita main grup band dibayar 500.000 gitu. Anak pertama SMA kali dibayar gede ya, senang sekali. Jadi berpikirlah, kita punya karya, rekam yuk gitu. Jadi uang 500.000. Waktu di Sticky itu udah dibawakan lagunya? Ya, udah jadi lagunya. Ternyata Sebat itu diuji cobakan di Sticky. Di Sticky pertama kali. Dibayar 500.000. Itu kakak kelas itu yang undang dulu karena dia sudah tamat SMA. Ditauin ada temannya punya band kami. Diundanglah ke Sticky gitu, dibayar 500.000 gitu. Senang kan? Cuma belum di-upload ya waktu itu? Belum di-upload. Habis itu kami dikasih uang kan 500 upah main. Lagi 3 harinya apa lagi seminggu kami rekaman langsung. Gitu. Agak nonor gitu. Iya. Lain gitu sing dadi lagu. Saya merekam.
Jadi pas itu direkam. Kalau saya ngerekam sekan sebat jadi Sebat. Bisa nggak ada sebat sampai Bisa ada sebat jadi. Itu udah mau tamat baru direkam jadinya gitu. Iya, udah selesai ujian nasional itu. Oke. Udah bebas lah, nggak mikirin pelajaran lagi gitu. Oke. Akhirnya keputusan direkam. Dipasang di SoundCloud. Belum ada video klipnya. Belum ada. Nah, ini dah dulu kan sudah jadi nih MP3-nya, senang sekali punya MP3. Pertama, yang share dulu kan WA kirim-kirim itu di Line dulu. Betul, kan pakai masih Line. ada ya. Kita kirim ke grup, ih saya punya lagu gitu. Terakhir ada teman ngasih tahu, coba taruh di SoundCloud gitu. Ya. Di SoundCloud lah kami taruh gitu. Sudah jalan sampai tahun 2017. Berarti setahunan jalan. Iya, sudah dari 2016 kami punya lagu sampai 2017 di SoundCloud banyak yang nonton. Tiba-tiba di YouTube ada yang buat video klip gitu, tapi lagu kami gitu. Oh. Jadi dia seperti mengklaim lagu Sebat ini lagunya dia gitu. Oke. Sampai dia gejreng-gejreng buat senatural orang atau band? Orang solo dia. Terus? Buat dia video klip isi bawa boneka ke gininya. Jengah lah kami gitu. Dia di tempat lagu raga di jemaah gitu. Buatlah ngumpulin uang dari manggung-manggung itu. Pas 2017 itu kan lagi naik-naiknya. Manggung di sini 500 buatlah video klip gitu. Dibantu sih waktu itu sama manajemen juga. Berarti yang video yang lama tuh nggak sempat Take down. di take down dan akhirnya Cuma lapor aja di email itu kan bisa. Dan akhirnya di take down. Masih sih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Iya. Saya malah belum pernah lihat yang mana itu yang asli. Ada siapa? Tapi kalau yang aslinya kan yang ada cowok yang melamun sambil sulit itu asli kan? Itu yang asli. Itu yang asli. Ada sih. Itu pakai suaranya dia juga, Pak. Oh iya. Kayak suaranya dia nyanyi, gitar dia rekaman sendiri gitu. Cuma lagunya diambil, tapi dia bawa kayak mengcover gitu jadinya. Oh iya. Seperti dibuatin video gitulah. Artinya Ordinary itu benar-benar mandiri ya pada waktu itu ya, rekaman segala macam biaya sendiri. Dan artinya lumayan nekat juga gitu ya. Nekat sekali. Sebenarnya pengen punya lagu aja gitu sebenarnya. Intinya simple gitu aja ya. Iya, nggak pengen terkenal gitu. Tapi kalau tiba-tiba kalian menemui kenyataan ternyata lagu itu 8 juta dan mungkin pada 5 tahun yang lalu itu kan sebelum COVID ya, sebelumnya era Arik Kencana dan Ray Penny yang belasan juta. Iya. Sebelum itu mungkin salah satu yang tertinggi ya. Mungkin Ordinary gitu. Sama tua-tua itu dulu. Ya, benar, tua adalah nyawa ya, gitu. Itu gimana kesan Febri dan teman-teman ternyata booming nih gitu. Booming lagunya gitu. Ya. Senang sih waktu ini setelah kami buat video klip kan gitu ya. Saya buat video klip, kami launching, habis itu baru berpikir, oh ternyata bagus buat lagu gitu, bisa menghasilkan gitu. Jadi yang bikin senang itu pertama kali lagu didengerin sama orang itu sampai dia ikut nyanyi gitu. Kan tumen saya manggung, mereka ikut nyanyi gitu. Setelah lagu, artinya kan beda. Ketika awal Sticky itu kan kayak baru memperkenalkan. Iya, baru kenalkan. Kemudian setelah lagu itu booming, manggung lagi. Beda responnya gimana yang berbeda? Interaksi penonton itu. Yang dulunya cuma nonton, melap-melap gitu. Sekarang ikut nyanyi, sahabat gitu. Dan yang paling kejutnya lagi, waktu saya isi bensin di Pertamina, ternyata ada radio. Lagunya lagu Sebat. Lagu itu. Padahal gini, kapan saya naruh di radio? Nggak pernah naruh di radio gitu. Oh, iya karena dianggap rame. Akhirnya dimasuk di radio juga. Waktu itu tukang bensinnya tahu nggak? Nggak tahu. Kalau tahu siapa tahu dapat diskon ya. Atau di endorse jangan oleh Pertamina ya. itu lagu Ordinary di filter gitu. Jadinya seneng lah dari dalam hati. Dan benar-benar nggak nyangka pengalaman seperti itu ya. Gitu. Selain memang bantuan dari teman-teman juga. Karena share dari HP ke HP itu kan jadinya peran penting sih teman-teman juga. Otomatis intensitas pentasnya naik tajam ya waktu itu. Waktu dulu sih pasti dah setiap Sabtu Minggu itu main dulu. Sabtu Minggu main. Tapi ini dah mungkin gininya kita kecerobohan kita tidak matok harga gitu mungkin. Jadi bus bares gitu, bus baik gitu. Pokoknya main gas ambil gitu. Ulu-ulu aja panitia sing tawang saya. Jadi mulai
2019 itu baru ngerti, oh ternyata kita harus patok harga. Oh. Kalau nggak gitu. Bukan dong lewat, mestinya Iya. pasang tarif tinggi waktu itu kan Iya, gitu ya. segitu Paling tinggi dibayar berapa satu band? Waktu tahun 2017-2018 itu paling tinggi 1 juta 1 juta? bagi 5 orang. Astaga, ketika Sebat itu sudah ngetop, cuma Iya, bayar 1 juta. 1 juta. Polos Itu banget deh ya. Pokoknya main Sabtu Minggu gitu aja pemikirannya dulu. Dan artinya benar-benar noting tulus ya waktu itu ya? Iya. Main aja gitu. Dan kebetulan teman-teman kan belum kerja waktu itu. Dan juga nggak kepikiran untuk pakai manajemen nggak itu dikelola sendiri? Dulu pakai manajemen karena tidak satu visi dan misi selesai. Akhirnya dengan mandiri manajemen. gitu ya? Karena 1 juta dipotong untuk manajemen kan kurang kayak gitu. Jadi nggak Aku jadi dah. makan, bensin. Satu orang Iya, mah itu. susah. Anggap 200 sekarang bagi 5 isi manajemen lagi. Jadi nggak satu visi nggak pakai manajemen. Tapi lagi. itu jadi pengalaman berharga. Jadi ini mungkin juga pengalaman bagi band-band yang lain harus bisa menghargai diri sendiri kan itu jadi Febri ya. Itu kalau yang lagunya kan boleh dibilang temanya sedih. Sebet ya sedih. Tapi ketika nonton itu yang nyanyi itu memang dibikin mewek atau malah happy? Karena ini kan lagunya ya orang Sebet, tapi orang nyanyi itu dari iramanya orang jadi ikut ya. goyang itu gimana itu Febri? Kalau mungkin yang lihat mungkin sama sih seperti yang sekarang lagu-lagu booming pasti dibuat ada DJ-nya, ada koplonya. Biarpun sedih. Biarpun sedih dirubah gitu. Saya pernah ngerasain itu juga lagu dirubah jadi DJ gitu. Tapi ketika ngetop itu lagu Sebet mungkin ada ya sempat di cover penyanyi lain ada? Ada, Pak. Ada banyak sih yang waktu ini beli Ray Penny sempat saya satu manggung ikut dia nyanyi Sebet-Sebet juga. Dia tahu ternyata kan. Itu kesannya gimana Febri setelah lagu itu, artinya dari dulu orang tidak kenal sama sekali terus kemudian lagu Sebet itu naik, respon di kalangan teman-teman musisi Bali seperti apa mungkin? Kalau yang lihat sih bukan yang bernyanyi yang dikenal tapi lagunya yang dikenal. Saya mau kemana pun ada yang tahu. Tapi bila perlu tulis saya penyanyi Sebet gitu ya. Kadang-kadang itu dah teman-teman di tempat kerja, oh ini nyanyi Sebet-Sebet. Jadi tapi saya nak mempermasalahkan sih. Yang penting oh dia senang sama lagu saya. Gitu. Memang unik ya sebenarnya kemunculan lagu itu ya. Ketika lagu itu ngetop personilnya masih yang sama waktu di SMA atau ada perubahan sempat? Ada perubahan satu. Dulu kan ada namanya Yoga. Sekarang udah diganti sama Dewa Sana pemain gitarnya gitu. Kepikiran ngerubah jadi Just Fly jadi Ordinary kenapa? Nah, kayak wajar san bahasa Inggris loh. The Ordinary Ordinary. Itu kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia ordinary. Kenapa milih Ordinary? Just Play ini mungkin kalau sombong nggak ada filosofinya gitu mungkin ya. Tapi kalau Ordinary dulu kenapa berubah? Soalnya kan kami orang-orang biasa aja gitu. Orang-orang biasa tahu musik juga nggak terlalu pro banget gitu. Jadi pengen yang biasa-biasa aja, pakailah kata ordinary, biasa saja gitu. Itu mungkin bentuk rendah hati gitu mungkin ya. Gitu sih. Biar kita tuh tetap biasa saja gitu walaupun sudah punya lagu gitu. Tapi kalau boleh saya kritik secara langsung atau mungkin Febri juga ketika dengar rekaman asli Ordinary perasaan Febri gimana jujur aja? Mungkin kalau pengamat denger yang ngerti musik pasti banyak miss-missnya, apalagi suara gitar. Soalnya saya pernah dikasih tahu juga sama teman kakak yang ngerti musik. Wih, ini sebenarnya hancur sekali rekamannya. Lagunya bagus, tapi kualitas rekamannya masih banyak perlu diperbaiki. Mixingnya kurang maksimal kan. Benar sekali, Pak. Kadang suara kajonnya terlalu kencang. Ya, itu dah. Tapi liriknya itu yang mungkin karena terangkat oleh lirik itu penonton juga pendengar juga nggak begitu hirau sekali. Yang penting lagunya asik gitu. Asik gitu kayaknya dulu, Pak ya. Ada nggak komentar mungkin orang ngerasa bahwa entah secara langsung lewat Instagram atau apa berkomentar bahwa
lagunya relate banget dengan saya. Artinya berterima kasih kepada Ordinary yang selalu mewakili lagu itu. Ya kalau di YouTube ada sih yang merasa dirinya mirip sekali dengan lagu ini gitu. Tapi visualisasinya benar-benar bikin sebet juga ya. Tapi kadang diplesetkan. Kenapa? Kalau saya lewat, liang. Oh, diganti sama dia. Itu Jadi ide bagus kan? Buat lagu baru. Iya, kenapa nggak bikin nada itu diganti liriknya, sebatnya sebut, ganti jadi liang. Gimana mau ya? Nggak? Kita tunggu lagu barunya Ordinary itu ya, jadi liang gitu juga. Siapa tahu. Tapi kayaknya memang DNA-nya sedih, Pak. Ya, karena kalau dibilang DNA sedih, lagu keduanya kemudian setelah itu juga Mawali Ya, ada sedihnya juga gitu ya. Ada sedihnya juga. Apa karena memang artinya teman-teman ngerasa dapatnya feel-nya di lagu-lagu yang melo seperti itu atau gimana, Febri? Kemungkinan ya, karena lebih gampang rasanya kalau buat lagu pop band akustik ini yang sedih-sedih gitu. Jadi lebih cepat dijangkau mungkin sama generasi sekarang gitu. Pernah sih buat lagu yang Ingat Adi gitu namanya ada. Ingat Adi itu ceritanya berharap kembali. Walaupun sepihak dari laki-laki. Kurang disukai gitu. Lagu yang Beli Sing Sebat juga itu lumayan sih, ya, 100 ribuan lah. Oke. Ya, Beli Singkal Sebat itu sama sih sedih juga. Ya ketiga sedih cuma judulnya Beli Singkal Sebat. Kenapa Sing Sebat? Nah, di megedi kan gitu jadi. Sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang pengen ikut kesuksesan Sebat, isiin aja Sebatnya gitu. Oh, gitu. Ada maknanya itu juga gitu ya. Bisa dibilang ciri khas lah biar dibuat. Cuma memang ketika membentuk band dulu nggak kepikiran ya bahwa jatuh-jatuhnya lagu yang seperti itu nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Memang itu aja dah tujuannya dulu supaya punya lagu gitu. Bahkan dulu pada saat nyanyi itu kita belum punya alat musik, Pak. Awal 2017 itu ketika manggung di Sticky itu minjam alat musik. Gitar, kabel jack, kajon. Saya jadi bingung nanti ini untuk judul thumbnailnya banyak banget yang menarik nih deh. Manggung 500.000 alat bernilai. Itu minjam semua. Untungnya temannya baik-baik. Dulu dikasih minjam kajon gitu. Aman sing tuh manhona 500.000 potong sewa itu lagi. Mungkin itu yang bikin mau dibayar 500.000. Soalnya bukan alat musik sendiri. Jadi gitu dah. Tapi memang dia polos-polos saja gitu ya. Jalan-jalan. Kalau sebetulnya kan puncaknya sebelum COVID itu kebetulan naik, Ordinary naik. Terus ketika masuk COVID, itu efeknya terhadap Ordinary lumayan berpengaruh juga. Berpengaruh, nggak dapat job dah itu, walaupun sudah 500.000. Tapi job nggak dapat, cuma kan ada kesempatan untuk berkarya, bikin lagu untuk online. Oh, kebetulan juga karena sudah banyak channel YouTube-nya punya subscribe. Jadi dulu sekalinya 1 tahun, ada uang gitu. Jadi buatlah lagu. Lagu pas COVID itu 2 kami buat. Ada Dinghang Beli sama Ikhlas yang terakhir. Dan lumayan juga itu ya. Ya 4.000-an. Nah, tapi artinya kan meskipun tidak ngejob, tetapi tetap ada upaya untuk menyambung bahwa band Ordinary ini tetap hidup. Tetap eksis gitu baru dibilang ya. Ya pengen sih biar kayak dulu lagi ada job manggung setiap hari Sabtu Minggu gitu biar refreshing juga soalnya teman-teman kan kerja masing-masing. Ini menarik ya Febri ini. Mungkin Febri yang lebih baik ceritakan. Kalau dari penampilan sebenarnya saya mau bikinkan kuis ini tebak apa profesi Febri gitu. Febri boleh ceritakan nggak Febri? Soal profesi saya. Iya. Profesi saya sebenarnya guru, Pak. Pak guru. Tapi saya ngajian murid sebar. Jangan. Guru di bidang apa, Febri? Saya di bidang agama, Pak. Agama. Guru agama. Wow, guru agama. Tapi ke musik jauh sekali. Nggak juga sih, tapi musik ini kan siapa tahu musik juga bisa digunakan sebagai penyampaian pesan gitu ya. Saya suka nyanyi karena dulu sering mekidung itu. Itu jadinya dasarnya itu ada gitu jadi mekidung gitu dulu. Dulu mekidung SD, ada Mecepat, dulu pernah pernah ikut lomba juga gitu. Iya, pernah ikut lomba. Makanya ketika ngeband nyanyi nggak terlalu sulit penyesuaiannya jadinya kan udah ada basicnya itu ada kan itu. Mengalir saja, Pak. Kalau sekarang
rencana berikutnya ini apa, Febri? Setelah ini kan COVID, orang mata udah mulai melandai, suasana udah mulai kondusif, band mulai aktif lagi. Nah, Ordinary apa planningnya nih? Kalau planningnya sih pasti buat lagu lagi, Pak, gitu biar jalan. Ordinary kan sudah lagu Liang tadi ya? Liang gitu. Buat lagu, kalau bisa sih rencana cita-cita dari dulu Ordinary kan pengen buat mini album gitu. Tapi ya, karena kok kan masih single gitu ya, single gitu aja. Jadi pengen buat mini album, habis itu ya buatlah konser untuk Ordinary saja gitu. Belum pernah ya soalnya belum itu pernah. Cita-cita. Mungkin bisa beberapa lagu yang sebelumnya itu artinya dirapikan lagi, dijadikan satu materi untuk mini album dan konser nanti kan gitu kan jadinya. Kalau ketika munculnya Ordinary itu sendiri, Febri sempat nggak ngerasa minder atau kurang percaya diri ketika lihat Liu band lagu pop Bali, Luang-Luang. Nah ini apalagi Febri ngerasakan tadi, ini nggak cuma iseng kan gitu. Pernah nggak ada perasaan itu sebelumnya? Setelah dikomentari itu tadi, lagu Sebat ini banyak sekali sebenarnya miss musiknya gitu. Jadi di Mewali lah, kalau didengar mungkin sudah mulai dirubah. Ada piano sekarang ditambah string gitu. Sampai lagu-lagu sekarang tuh sudah mulai ada suara dua gitu. Adik belajar dari kekurangan yang pertama itu ya? Karena itu saran mungkin kritik yang membangun gitu Pak ya. Jadinya mulailah berubah sampai lagu yang terakhir ini gitu. Jadi mulai kami artinya bahwa kritik dari senior atau apa tuh malah berguna gitu ya? Jadinya ya bersyukurlah ada yang mau mengomentari. Ada nggak pengalaman menarik yang selama Febri manggung bersama Ordinary dengan lagu Sebat atau yang lainnya itu mungkin? Yang unik atau menarik itu gimana? Yang paling unik ini sih waktu manggung pernah KKN di Kintamani. Di Kintamani itu dingin sekali. Di sana manggung, kita naik motor Pak, bawa gitar, bawa kajon, cuma berlima. Berempat itu. Itu ngayah apa membayar? Coba 500.000 juga. gitu semangat muda dulu cari pengalaman biar dapat uang. Berempat ke Kintamani lewat jembatan Bangkung itu. Iya betul, Tukat Bangkung. Sempi sekali. Oh berarti lewat daerah Lampu gitu jadinya. Iya. Tukat Bangkung, Lampu kan terus naik itu, betul di sana naik ke atas itu. Dan pulangnya kan jam 1, nggak ada lampu di sana. Turun itu, kita Medan juga nggak tahu persis gitu ya. Sinyal nggak ada di sana juga. Nggak tahu Google Map waktu itu. Nah itu dah mungkin pengalaman seru sekali. Makan bakso di sana, kuahnya dingin. Baksonya bakso apa? Karena kalau bakso sapi pasti melempem ya. Itu bakso ayam kan. Bakso gerobak itu. Dibeliin sama panitianya ini bakso gitu. Baru tak siap kuah dingin. Jadi ya tapi banyak cerita jadinya Pak gitu. Bisa nanti untuk bahan materi lagu juga bisa sebenarnya Ordinary gitu ya. Mungkin seperti itu Pak. Kalau Febri sendiri sebenarnya punya bayangan apa gitu ke depan ini Ordinary ini mau diapakan gitu Febri? Atau jangan katakan gitu dari 2014 dibentuk sampai sekarang, nanu demen-demen kan misalnya muntu-muntu kan misalnya gitu. Kalau berharap lebih sih tidak berani saya, soalnya teman-teman punya kesibukannya masing-masing. Kalau saya sih harapannya ya tetap konsisten aja buat karya gitu, tetap konsisten buat karya. Kalau memang ada waktu untuk kumpul sama-sama gitu, kita silaturahmi. Soalnya akhir-akhir ini sering sibuk dengan kesibukan masing-masing aja gitu. Dan kebetulan bidang kerjanya beda-beda ya? Beda-beda ya. Saya di guru, ada teman kerja di boleh nggak sekalian disebutkan personilnya siapa dan posisinya apa mungkin teman-teman biar ada. Ini sampai lupa. Kebetulan sebetulnya kita ingin ngundang full ya, tapi karena satu dan lain hal hanya bisa diwakili Febri dulu. Mudah-mudahan next time bisa full ya. Boleh disebutkan Febri? Dari vokalis kan saya sendiri Febri. Kalau ini yang paling berjasa Agus Darmawan. Itu pencipta lagu, komposernya dia juga, itu sebagai gitarisnya. Nah, dia otaknya dah di Ordinary gitu. Habis itu Dewa Sana itu gitaris ritmenya dia. Habis itu ada Chandra. Nah ini Chandra ini sekarang masih kapal pesiar dia. Jadinya itu dah mungkin buat kita jarang ketemu karena Chandra di luar negeri sekarang gitu. Nggak ada segitu aja? Lagi satu sebenarnya
ada namanya Restu, itu basisnya. Tapi karena COVID lalu dia mengundurkan diri dari Ordinary gitu. Berarti istirahat. Belum punya basis. Belum punya basis. Boleh diumumkan mungkin Ordinary membutuhkan open recruitment basis untuk Ordinary. Hanya dibayar 500.000. Jangan 500.000 lagi ya, mesti udah naik lagi ya gitu. Tapi secara umum artinya kepuasan apa yang Febri dapat rasakan dari bermusik itu, Febri? Dan menariknya lagi kan, mungkin Febri mewakili salah satu bagian dari generasi muda sekarang yang tetap masih cinta dan melakoni musik pop Bali gitu. Iya, kalau dari diri saya sendiri sih karena memang suka bernyanyi gitu Pak ya. Jadi seneng lah kita kalau punya karya didengarkan oleh orang lain gitu. Apalagi mereka ikut juga memberikan saran gitu, memberikan masukan untuk kita bernyanyi gitu. Dalam segi karya juga kadang-kadang dari penonton juga memberikan saran buat lagu seperti ini gitu. Pernah juga ada penonton kenapa nak pernah buat apa namanya cover-cover gitu. Saya nak bisa main gitar. Di samping itu juga sayang juga ya, ada Ordinary sudah punya karya sendiri, balik bikin cover agak juga gitu jadinya. Kadang ada yang nyuruh ikut lomba aja Ordinary. Malah downgrade dong jadi. Nah gitu. Kalau dulu mungkin belum rekaman ikut lomba mungkin ya, sekarang udah punya rekam, udah dikenal, baru ikut lomba lagi. Itu udah. Jadi ya masyarakat artinya kan memperhatikan gitu Pak ya. Memperhatikan gitu. Jadi senang ada yang memperhatikan kita bernyanyi gitu. Ya semoga berlanjut gitu lah. Berlanjut ke depannya. Kalau di sekolah tanggapan guru-guru dan mungkin murid-murid gimana gitu? Tawangnya gurunya demen mengening, demen ngeband gitu misalnya. Mungkin saya kan jadi guru baru 2020. Waktu sebelum 2020 saya kurus Pak. Sekarang udah telah membesar, kemung-kemung semua. Tapi itu tanda kemakmuran itu. Pak. Jadi muridnya kadang-kadang nggak tahu dia saya penyanyi Ordinary. Balik di YouTube, Adil Leno. Adil Leno penyanyinya berat nih. Kenapa tuh kolong ini kok enggak gitu. Tapi kalau pas nyanyi, oh ya benar gitu. Kadang-kadang di-follow. Itu uniknya juga sekarang ya. Jadi Febri kemana-mana bebas aja. Toh orang nggak begitu banyak yang tahu juga. Karena bunga mokohan itu. Karena itu udah kayak teman saya di pegawai di guru itu. Mungkin Bapak kenal lagi kan. Iya benar. Oh ini penyanyi Ordinary, nggak tahu padahal. Ari Krisnayanti baru tahu juga ini penyanyinya gitu. Mungkin waktu zaman kuliah dulu Ari Krisnayanti salah satu penggemar Ordinary gitu baru tahu. Kebanyakan gini, oh ini lagunya adik saya yang suka padahal dia sebenarnya. Oh, pasti adik ada bilang ada yang aku gengsi ya gitu. Oh, adik saya suka sering nyanyi teriak-teriak gitu. Deh, kalau Made suka sebat deh. Suka. Nggak perlu bilang adik yang suka ya. Yang aku itu jarang, soalnya kadang-kadang adik-adiknya ada dibilang suka nyanyi sebat-sebat. Yang kalau sebetulnya dulu cita-cita Febri jadi apa? Kalau cita-cita Asungkara sudah terpenuhi, pengen jadi guru agama memang. Dari dulu. Saya salut gitu. Memang cita-cita jarang loh. Jadi guru iya, tapi tiba-tiba langsung guru agama gitu. Iya. Kenapa pilihannya itu? Gini, karena dulu pada saat SD kan saya sering dikirim Mekidong gitu, lomba tingkat kota gitu, tingkat provinsi. Ada guru saya, guru agama yang memang sering anterin saya kemana-mana gitu. Jadi bukan orang tua yang anterin saya lomba, tapi guru agama ini. Jadi saya lihat figur ini dah, oh jadi seperti ini guru yang sejati gitu. Jadi saya terinspirasi gitu jadi guru seperti beliau gitu. Entah mungkin beliau sudah almarhum sekarang juga. Jadi gitu. Pengenlah jadi guru agama gitu. Kalau Febri sendiri, walaupun tidak bisa bermain gitar, ada nggak keinginan menciptakan lagu? Mungkin juga karena ini sejalan dengan profesi, mungkin menciptakan lagu yang sedikit berbau rohani atau gimana gitu? Pengen sih, kalau buat lirik saja mungkin bisa. Kalau buat nada lagu ya kan tinggal grup bandnya. Oh iya. Bikinkan lirik, serahin ke Agus atau Dewa Sana, gak enak lagu kan. Ya kalau kepikiran sih pengen buat, waktu ini kan saya sudah nikah, pengen buat lagu untuk anak gitu. Tapi karena jarang ketemu, ndaklah jadi gitu. Nikah bikin lagu untuk anak itu
banyak banget ya dilakukan oleh penyanyi nasional maupun Iya kan, internasional ya. pengen juga punya lagu Jadi untuk ingat anak. Katon bikin lagu Tidurlah Tidur, Buah Hati Kecilku, Nah, Anang itu juga yang bikin, Ada Band juga bikin, Iya. Ordinary yang belum kan gitu ya. Kayak Tika Pagraki Iya, buat di juga. kapan lagi Ordinary yang perlu bikin nanti gitu ya. Mungkin rubah genre Pak, jadi kerohanian. Lagu agama. Genre musiknya tetap pop. Pop tetap. Materinya yang mungkin ada Oh iya, satu sorry, yang bermuatan agama agama kan, gitu itu barangkali mungkin, kan. Ya karena kalau berbicara soal lagu agama, Rohani. Febri tahu lagu bahasa Inggrisnya kurang bagus. Iya. Ada tahu lagunya Foreigner nggak? I want to know what love is. I want to know what love is. Nah, itu orang bilang kenalnya lagu cinta. Padahal itu lagu tentang Padahal kalau dilihat dari latar belakangnya lagu itu dibikin lagu pujaan untuk yang di atas. untuk cintakan Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Tapi kemudian dipersepsikan, Kepada wujud manusia. iya. Atau lagunya Rod Stewart, Have I told you love me, that I love you, gitu kan. Saya nggak terlalu suka bahasa Inggris. Nggak tahu. Itu juga, nah Febri barangkali juga nanti bisa bikin seperti itu. Ya, siapa barangkali kan. tahu. Ya, yang terakhir ada pesan atau apa nggak ingin Febri sampaikan kepada penggemar Ordinary Band mungkin iya. ya? Mungkin pesan di Oke Made Pak ya. Ya. Teman-teman Oke Made ya, khususnya juga teman-teman Ordinary, jangan pernah lupakan Ordinary walaupun sudah sedikit redup ya. Jadi ditunggu karya-karya kami, semoga dapat menghibur masyarakat luas. Apalagi lagu-lagu dari Ordinary ini support sekali dengan bahasa Bali untuk pelestarian bahasa Bali gitu ya, karena kan anak-anak zaman sekarang sedikit luntur ya, mau belajar berbahasa Balinya gitu. Mungkin ini salah satu media juga untuk kita melestarikan bahasa Bali. Itu sih. Beda kalau Pak Guru ngomong gayanya beda gitu. Mumpung Febri tadi bilang agak redup, saya jadi ingat ya, Madi mungkin masih ingat juga kemarin ketika wawancara dengan Nita Pramesti, dia bilang cahaya terang dari medsos. Kayaknya perlu kolaborasi ada Ordinary ya. Jadi Ordinary yang meredup itu nanti bersinar lagi karena dapat cahaya terang dari medsos. Siapa tahu. Iya. Terima kasih Febri Iya, atas obrolan yang menarik pada hari ini, sudah menyempatkan waktu datang dari sekolah dan ngobrol dengan kita. Ditunggu karya terbaru dari Ordinary dan saya pasti penggemarnya. Walaupun yang pasti tidak sebat lagi kan itu. Terima kasih Febri dan tetap jangan lupa salam cangkir kopi hangat.